Karena orang lebih fokus pada daerah masing-masing, maka menjadi tanggung jawab kita bagaimana kita menggali sejarah kita sendiri. Sehingga kemudian setelah menggali dan kita dapat semua catatan sejarah kita, kita rumuskan menjadi jati diri kita. Sehingga kita tidak hanya terkotak-kotak dengan persoalan hari ini. Oke, saya lanjut ke laptop. Kemudian lanjut. Walau ketahuan di sana masih kelihatan lempahnya. Pertanyaannya apa hubungannya antara kesenian tradisional dengan cagar budaya? Supaya ketika saya dibuatkan materi untuk menyampaikan cagar budayanya ada manfaatnya bagi penguatan kesenian tradisional tadi. Kita coba pahami dulu apa yang dimaksud dengan kesenian tradisional. Saya coba meramu, mencari, karena bidang saya ini sebenarnya sejarah, TACB, cagar budaya, maka saya harus cek tahu. Ternyata pemahaman tentang kesenian tradisional itu yang saya dapat, dan ini bisa berbeda pemahamannya tergantung siapa yang menulis. Kesenian tradisional adalah kesenian yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Diwariskan secara turun-temurun dalam satu budaya atau masyarakat, artinya dalam satu kelompok budaya atau kelompok masyarakat. Bisa berupa tari, tarian, musik, seni rupa, pertunjukan, dan sastra. Berdasarkan pemahaman tentang kesenian tradisional ini, saya mencoba mengambil satu kata penting, bahwa kesenian tradisional itu adalah kesenian yang diwariskan secara turun-temurun. Artinya kita harus melihat ke belakang dulu. Apa kesenian A ini betul-betul diwariskan secara turun-menurun oleh leluhur kita atau tidak? Atau barangkali barang ini baru muncul sekarang? Atau mungkin barang ini bukan di sini tempatnya, tapi di tempat lain. Cuma karena datang ada yang bawanya, seakan-akan ini menjadi kesenian tradisional gitu. Nah, itu perlu penelitian terhadap kesenian tradisional kita itu. Apakah betul-betul ini merupakan warisan yang dilakukan turun-temurun di tempat kita, sehingga kemudian kesenian tradisional itu bisa kita klaim sebagai kesenian tradisional Kayong Utara. Nah, makanya saya masuk yang kedua. Berikutnya saya contohkan begini. Di Kayong Utara ini dah ada beberapa kesenian tradisional yang sudah diakui oleh negara sebagai warisan budaya tak benda. Gitu ya Pak. Jadi kalau di Sukadana ini ada Senggayong namanya. Kemudian kalau di Simpang Eli ada yang nama Betuto. Betuto ini belum dijadikan warisan. Nah, untuk memastikan bahwa Senggayong ini merupakan kesenian tradisional yang di Sukadana, maka perlu dilakukan penelitian. Sejak kapan kesenian ini, Senggayong ini dimainkan di Sukadana? Lalu ini akan merujuk pada era, pada masa. Dan untuk membuktikan bahwa di situ pernah ada orang di sini, di Sukadana ini pernah ada orang yang berdiam, berkesenian Senggayong, mesti ada bukti. Ternyata setelah ditelusur, di Sukadana ini dulu pernah ada kerajaan, ada budaya
ada kelompok masyarakat di mana dalam kelompok masyarakat itu ada pemimpinnya. Lalu kita bertanya, kalaupun ada itu apa buktinya? Nah, disitulah barangkali cagar budaya punya peran untuk membuktikan bahwa kesenian tradisional Senggayong pernah dimainkan di masa lampau oleh masyarakat Sugedana ketika rajanya si A. Apa bukti rajanya si A ini pernah hadir di Sugedana? Harusnya banyak. Cuman karena yang paling tahan itu Bapak Ibu sekalian itu kuburan, makam. Maka bukti sejarah yang paling tahan dan banyak di Kayong ini hanya makam. Kenapa tahan? Karena orang takut nak merubahnya. Kalau rumah itu mudah dirubah, kalau barang benda mudah dijual, kalau kubur tak bisa dijual. Mau diambil misalnya takut nanti kena badi segala macam. Dan kita bersyukur ternyata masih ada bukti sejarah yang tertinggal walaupun cuma makam. Maka kami dengan kawan-kawan TACB ini paling seringnya datang ke makam. Dan mungkin orang beranggapan bahwa kami ke makam ini karena ada ritual-ritual tertentu. Nah, bisa saja ada yang beranggapan seperti itu. Tapi pada kenyataannya Bapak Ibu, kami datang itu karena memang dalam konteks penelitian terhadap sejarah, pengen membuktikannya. Kalau ini makam Raja A, apa buktinya? Ada pendekatan yang harus kita lakukan di sana. Setidaknya menurut orang-orang yang pernah belajar di perguruan tinggi, ada 3 pendekatannya. Pertama, pendekatan historis, arti sejarahnya. Mana catatan sejarahnya? Valid tak catatannya? Yang kedua, pendekatannya secara kultural. Di masyarakat itu ada tak dibunyikan, disebut, atau ada hal-hal yang bisa kita kaitkan dengan bahwa ada keberadaan kerajaan di situ. Nah, yang berikutnya arkeologis. Pendekatan arkeologis adalah pendekatan dengan metode melihat tinggalannya. Kalau ini makam, ini makamnya perkiraan tahun berapa? Ada tak inskripsi di situ? Cuma kebanyakan di Kayong tak, sedikit yang ada tulisannya. Atau mau tidak mau pendekatannya, ini makam tahun milieu. Kalau dia pakai batanya kira tahun berapa, yang seperti itu. Sehingga ketika pendekatan-pendekatan yang dilakukan dengan baik tadi, maka ada satu kesimpulan bahwa misalkan betul di kerajaan Sugedana ini dulu pernah ada satu masyarakat yang dipimpin oleh raja ini, dan dibuktikan berdasarkan penelitian bahwa Senggayong itu pernah dimainkan di sana. Nah, inilah yang kemudian membuatkan efek pada penetapan bahwa kesenian tradisional ini memang berasal dari situ. Contoh lain bahwa yang telah kami teliti di Simpang ini, di kerajaan Simpang ini kesenian betuto. Betuto itu kalau bahasa kita sekarang bercerita. Kami menemukan dalam masyarakat Simpang Elit itu masih ada budaya itu berkesenian betuto, bercerita. Dan setelah kami teliti, ini ada pada zaman Gusti Panji. Karena cerita-cerita betuto itu istana sentris. Semuanya punya latar belakang istana, menceritakan berkait dengan kerajaan. Kemudian kami mendapat informasi bahwa ini pada zaman Gusti Panji sebagai Raja Simpang, ini selalu dimainkan. Nah, maka kami harus mencari tahu apa
apakah betul pernah ada Raja Simpang yang namanya Gusti Panji? Maka disiplin ilmu sejarah akan mencoba membuka itu. Dan dalam kajian kami TAJB terhadap kerajaan Simpang, bahwa Gusti Panji itu makamnya ada di Simpang Kamar. Ada makamnya yang hari ini telah kita tetapkan sebagai cagar budaya. Nah, artinya cagar budaya di sini berkontribusi memberikan keyakinan bahwa betutu itu adalah kesenian tradisional yang ada di Simpang ini yang dilakukan secara turun-temurun tadi. Nah, barangkali ini yang membuatkan hubungan, membuatkan manfaat terhadap kesenian tradisional. Apa hubung kait antara kesenian tradisional dengan cagar budaya tadi? Kemudian dalam undang-undang cagar budaya juga disebutkan bahwa tujuan pelestarian cagar budaya itu salah satunya adalah untuk melestarikan warisan budaya. Apa itu warisan budaya? Termasuklah kesenian tradisional ini adalah warisan budaya kita. Maka saya kira menjadi sangat penting bagi kita untuk menjaga warisan itu, karena tadi disampaikan kita ni pewaris, bukan perintis. Cuma pewaris kita ni pun pewarisnya tak mau. Kalau perintis okey lah, berat barangkali. Ini pewarisnya pun kita tak mau. Nah, untuk tahu apa warisannya, kita mesti balik ke belakang melihat lembaran masa lalu. Apa yang terjadi di wilayah KKU tahun 1600-an, tahun 1700-an, 1800-an dan seterusnya. Sehingga kita bisa meyakinkan diri kita bahawa kalau kita bicara kita orang Kayong, orang KKU, itu kita faham betul apa yang terjadi. Kita bisa berbangga dengan itu. Seperti bagaimana Ketapang berbangga dengan Ketapangnya, Pontianak berbangga dengan Pontianaknya. Cuma persoalannya kalau kita tidak tahu dengan masa lalu kita tidak ada yang bisa kita banggakan terhadap masa lalu kita. Dan Bapak Ibu sekalian, bahwa masa lalu kita ini ternyata kalau kami kaji-kaji, kami buka-buka, banyak sebetulnya pelajarannya, manfaatnya yang bisa kita ambil. Cuma itu tadi, barang ini belum ada yang menggali, sedikit yang mengurusnya, sehingga sejarah kita sendiri kita tak tahu. Anak-anak itu tuh lebih tahunya kan sejarah kerajaan Majapahit, Sriwijaya. Mereka tidak tahu bahwa di sini dulu juga ada kerajaan. Kalau hari ini kita perbandingkan, Majapahit itu sebuah negara, Sriwijaya sebuah negara, bahwa sekedarnya dulu pernah ada negara sendiri. Simpang Ilik dulu pernah ada negara Simpang namanya, bentuknya kerajaan. Yang hari ini kita semua berada dalam satu bingkai NKRI tadi, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada masalah, itu sudah berada dalam negara kesatuan. Cuman kita tidak boleh lupa bahwa dulu kita ini punya negara-negara sendiri. Bahwa Kalimantan dulu hebat dulu. Jadi kalau hari ini sumber informasi kita lewat darat, lewat media sosial, sepemahaman kami dulu, karena memang arus informasi itu disampaikan melalui jalur perdagangan dan itu lewat laut, maka pintu gerbang wilayah ini adalah Kalimantan. Jadi informasi
budaya, segala macam itu lebih dulu dari sana. Studi kita di sini nih. Jadi dari Kalimantan lah kemudian ditransfer ke daratan nih. Bahkan kami kemarin menemukan bahwa masih ada tinggalan keturunan batin di sana. Bayangkan ada orang dari, jadi kita kalau pengaruh Melayunya itu lebih dulu kalau menurut saya lewat Kalimantan dulu, tahu ke sini. Karena Kalimantan ke Bangka, Belitung itu lebih dekat. Itu udah Melayu juga. Nah tentu ini menjadi alasan kenapa kita menjadi penting untuk memahami masa lalu, bukan untuk kembali ke masa lalu, tapi masa lalu adalah cermin. Bahkan kalau kita bawa mobil hari ini itu polus pion, kita bawa motor itu polus pion, untuk melihat bagaimana yang terjadi di masa lampau untuk pengayaan kita di masa depan, termasuk bagaimana hari ini mesti menggalakkan kesenian tradisional kita, termasuk untuk anak-anak kita, sehingga mereka tidak hanya dijejali dengan informasi yang ada di HP, dengan perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan adat budaya kita. Nah terakhir memang harapan kami sebagai pemerhati sejarah, kami pengen ditambah yang ramai-ramai. Jadi kalau ada bapak ibu yang juga suka dengan sejarah atau punya kepentingan sejarah, kami sangat care untuk kita diskusi. Nah, karena memang ketika menjadi tim ahli cagar budaya, menjadi tugas kami lah untuk menjadi motor penggerak bagi penelitian sejarah di Kalimantan Utara ini. Nah, mungkin Bapak Ibu hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf bila apa yang saya sampaikan ini kurang pas, kurang berkenan, bahkan mungkin kurang baik, menyinggung dan sebagainya. Saya mohon maaf. Tentu dalam hati saya tidak ada niat seperti itu. Kemudian mudah-mudahan dengan upaya yang kita lakukan hari ini bisa lebih memajukan lagi kesenian tradisional dan kebudayaan kita. Karena memang saya tadi dibisik oleh Pak Habib, kita tengah merancang pokok-pokok pikiran kebudayaan kita. Nah, harapan saya pada hari ini juga nanti kita bisa diskusi, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian bisa menyampaikan tentang apa yang menjadi kebutuhan, kepentingan, keadaan kebudayaan kita hari ini dan ke depan. Mungkin hanya itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.